mari kita bahas sekarang kami akan melaksanakan layanan kami. Kami memohon kepadamu berilah segala apa yang kami lakukan semua. Semuanya dapat berguna bagi bangsa dan negara. Nama kami puji hari ini, esok dan sepanjang masa sekarang. Makasih ya Fatima sudah ibu kita semua doa hari ini. Jadi sebelum itu ibu impresi dulu ya. Dulu. Kata Nabena, oke. Ibu, Mada Ready, ada Bu, Santi Buddha, ada ibu. Minta Udola, ada ibu. Benedika Serani, ada ibu. Nina Balo, ada ibu. Ada Sakti, ada ibu. Angelina Deliman, ada ibu. Maria Kulu, ada ibu. Oke, jadi hari ini yang satu orang ya. iya Ibu. Oke, masih semangat atau belum semangat? Semangat. Semangat ya Ibu. Oke, ibu ada ice breaking. Jadi kita bangun dulu ya. Nah, ini ice breakingnya pagi, siang, malam. Jadi nanti kalau ibu bilang kalau ibu bilang pagi berarti satu kali. Kalau ibu bilang siang berarti 2 kali. Kalau malam setengah ya. Berarti tangannya setengah. Kita mulai aja pertanyaan dulu. Mulai dulu. Tepuk pagi. Tepuk malam. Siapa tuh? Tepuk siang. Tepuk si malam. Tepuk malam. Tepuk pagi. Oke, sudah konsentrasi? Jadi adik-adik, hari ini ibu akan memberikan materi layanan terkait dengan pengambilan keputusan karir. Jadi ibu sudah sediakan poster di depan terkait materi layanan kita pada hari ini. Jadi kita mulai dari definisi. Jadi pengertian dari pengambilan keputusan karir merupakan proses pengambilan keputusan yang kompleks yang melibatkan pemilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Jadi ibu yakin di antara adik-adik pasti ada berbagai alternatif atau berbagai pilihan pekerjaan yang ingin adik-adik ambil nanti, betul tidak? Betul. Oke, jadi nanti pengambilan keputusan karir ini melatih kita untuk memilih satu pekerjaan dari antara beberapa alternatif tersebut. Nah, terdapat 3 tujuan dari pengambilan keputusan karir. Yang pertama, dapat memutuskan karir yang dipilih sesuai dengan kemampuan diri. Jadi kemampuan diri di sini berarti terkait dengan bakat dan juga minat dari adik-adik. Nah, nanti pengambilan keputusan karir dapat membantu kita untuk menentukan pekerjaan yang cocok sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, tujuan yang kedua yaitu menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan jurusan atau karir di jenjang pendidikan tinggi. Nah, dengan adanya pengambilan keputusan karir ini, kita dapat menentukan jurusan atau kira-kira nanti program studi apa yang cocok untuk kita sesuai dengan minat dan juga keahlian kita. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mewujudkan peningkatan diri pada bidang akademik, bidang profesional, serta nilai dan sikap yang mendukung dalam perkembangan karir. Nah, tentu adik-adik setiap pekerjaan atau karir tersebut memiliki kompetisi tertentu yang harus ada dalam diri kita. Nah, pengambilan keputusan karir juga dapat mendukung kita untuk hal tersebut. Kemudian ada manfaat dari pengambilan keputusan karir. Jadi manfaat yang pertama yaitu memilih karir. Jadi dengan adanya pengambilan keputusan karir, kita dapat memilih karir yang tepat sesuai dengan minat dan bakat kita. Dan juga manfaat yang kedua yaitu menciptakan pengembangan diri pada aspek akademik. Sudah pasti kita itu memilih karir untuk diri kita, pasti kita harus meningkatkan akademik atau keterampilan kita di bagian atau di bidang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu prinsip dan sikap pengembangan karir. Jadi di sini bagaimana sikap kita dalam mempelajari atau mengembangkan keterampilan yang kita butuhkan untuk karir tersebut. Dan manfaat yang keempat yaitu memperoleh posisi karir yang tepat. Jadi adanya pengambilan keputusan karir, proses pengambilan keputusan karir, maka kita dapat memperoleh posisi karir yang tepat sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, terjadinya pengambilan keputusan karir diperoleh oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor genetik. Jadi faktor genetik
faktor genetik. Jadi pekerjaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik ya adik-adik. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang pengambilan keputusan karir berupa kesempatan kerja, kesempatan pendidikan dan pelatihan, serta kondisi keluarga. Jadi adik-adik, keluarga atau kondisi keluarga sangat berpengaruh terhadap kita dalam mengambil keputusan karir yang tepat. Jadi dengan adanya dukungan dari orang tua, dukungan berupa finansial atau ekonomi juga dapat mendukung kita untuk mengambil keputusan karir, karena kita mengambil pendidikan juga kan membutuhkan biaya ya. Kemudian ada faktor belajar. Jadi belajar juga merupakan faktor yang penting dalam mengambil keputusan karir. Jadi dengan adanya belajar atau pelatihan itu dapat menunjang kita, keterampilan kita dalam mempersiapkan diri untuk mengambil keputusan karir yang tepat. Yang terakhir yaitu keterampilan menghadapi masalah. Jadi adik-adik, setiap karir atau pekerjaan nanti pasti kita akan dihadapkan atau dihadapi oleh berbagai masalah, entah itu masalah kita dengan pegawai-pegawai yang lain atau staf yang lain, atau masalah kita dengan atasan juga kita tidak tahu. Jadi di sini bagaimana keterampilan kita dalam menghadapi atau mengatasi masalah tersebut. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang ya. Jika adik-adik memiliki minat untuk mengejar suatu karir, jadi adik-adik itu harus dari sekarang memikirkan kira-kira konsekuensi apa yang akan saya hadapi pada saat saya bekerja di bidang tersebut. Nah, berikut ada langkah-langkah dalam melakukan pengambilan keputusan karir. Nah, yang pertama yaitu menguji dan mengenali potensi diri. Jadi ini sangat penting adik-adik, potensi diri ini sangat penting untuk kita tekuni sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan, di mana potensi diri ini terkait dengan keterampilan kita. Contohnya adik Tina, nanti adik Tina misalnya mau mengambil jurusan bahasa Indonesia. Nah, berarti adik Tina harus mengembangkan potensi kebahagiaan atau bidang tersebut. Yang kedua yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, menggunakan berbagai informasi karir. Nah, di sini bagaimana adik-adik harus teliti atau harus rajin-rajin
melanjutkan berkuliah di bidang yang adik-adik suka, ya orang tua harus ikut kemauan dari adik-adik. Jangan memaksa adik-adik untuk mengikuti kemauan dari orang tua, karena nanti kalau kita berkuliah di bidang yang kita suka itu susah. Kemudian ada solusi untuk hambatan ini. Yang pertama yaitu meningkatkan akses informasi. Jadi di sini memanfaatkan platform online seperti situs web pemerintah, portal karir, dan situs web profesional untuk mencari informasi. Jadi di sini bagaimana adik-adik pandai dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Sekarang kan sudah ada handphone, sudah ada televisi, ada laptop, kan sudah ada HP, semua kita di sini. Nah, dari sekarang harus cari informasi karir dan tepat untuk minat adik-adik itu apa. Jadi tidak menjadi hambatan untuk kita dalam mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, mencari beasiswa dan bantuan keuangan. Nah, untuk mengatasi masalah ekonomi tadi, kita dapat mencari bantuan atau beasiswa. Nah, sekarang itu banyak seperti beasiswa kuliah, terus beasiswa slow and learning, dan juga jaring super, dan banyak sekali beasiswa yang bisa kita gali informasi dan kita mendaftarkan diri. Kalau kita rezeki, kita dapat mendapatkan rezeki, kita bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Banyak teman-teman ibu juga, termasuk ibu juga dulu berkuliah menggunakan beasiswa kuliah juga. Kemudian ada membangun jaringan di internet. Nah, di sini di mana orang tua harus memberikan dukungan. Nah, nanti kami akan adakan diskusi juga dengan orang tua dari adik-adik untuk memberikan mereka pengetahuan yang dimana adik-adik juga memerlukan atau membutuhkan dukungan dari orang tua untuk meningkatkan atau meningkatkan keterampilan adik-adik dalam mengajar. Jadi adik-adik itu materi yang diberikan hari ini lumayan banyak, tapi itu sangat berguna dan bermanfaat untuk adik-adik ke depannya ya. Oke, dari beberapa materi yang diberikan, dari penjelasan panjang lebar yang diberikan, adakah adik-adik yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu ingin bertanya kepada adik-adik, boleh kan? Ibu ingin bertanya, sejauh ini kita sudah dari kelas 1 sampai kelas 3, jadi adik-adiknya itu berdasarkan materi yang diberikan tadi itu, kira-kira adik-adik itu minat di bagian apa dan bagaimana rencana kedepannya untuk mengembangkan minat adik-adik? Oke, adik minat apa? Saya punya minat dan bakat di bidang olahraga, jadi ingin mengambil perkuliahan juga. Tiga. Saya itu karena saya mempunyai minat dan bakat di bidang olahraga, jadi saya memutuskan untuk ingin berkuliah di bidang dan jurusan PJKS itu. Nanti setelah ini akan ada jalur masuk dari mana namanya SNBP. Nah, di situ untuk meringangi biaya berkuliah atau biaya UKT di sana ya, nanti memang bisa ikuti jalur itu. Kalau nanti tidak masuk di situ, ada juga jalur SNBP dan juga jalur mandiri. Nah, ini masih bisa mendapatkan biaya di kuliah karena Universitas Sundana itu dapat memiliki peluang yang sangat besar untuk kita mendapatkan beasiswa. Ya, di mana? Ada mana saja yang menjawab pertanyaan itu atau? Jadi ada yang ingin menjawab lagi atau sudah? Oke, jadi ibu akan memberi kesimpulan terkait materi yang kita pada hari ini. Jadi pengambilan keputusan karir merupakan langkah yang sangat penting dalam memahami karir. Nah, pengambilan keputusan karir merupakan proses kompleks yang melibatkan pemilihan di antara berbagai alternatif
terdapat tujuan dalam mengambil keputusan karir kerja. Yang pertama yaitu dapat memutuskan karir yang dipilih sesuai dengan kemampuan diri. Yang kedua yaitu menjadi pedoman yang dalam mengambil keputusan dan juga jurusan di jenjang perkuliahan atau pendidikan tinggi, dan juga mewujudkan peningkatan diri pada bidang akademik. Terdapat faktor yang mengaruhi pengambilan keputusan karir. Yang pertama yaitu faktor genetik, lingkungan, belajar, dan juga keterampilan dalam menghadapi masalah. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah yang baik untuk kita dalam mengambil keputusan karir. Yang pertama yaitu menguji dan menggali potensi diri, mengidentifikasi serta mengumpulkan berbagai informasi karir, dan juga memahami dan menggunakan suatu strategi efektif. Nah, terdapat hambatan dalam mengambil atau melakukan pengambilan keputusan karir, akan tetapi terdapat beberapa solusi untuk kehambatan tersebut. Di antaranya yaitu meningkatkan akses informasi, mencari beasiswa, dan juga bantuan keuangan, dan juga membangun jaringan dukungan. Jadi itu kesimpulan yang Ibu berikan hari ini. Untuk anak-anak Ibu yang kurang aktif atau kurang berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini, Ibu harapkan nanti di pertemuan berikutnya dapat lebih aktif lagi ya. Iya, Ibu. Oke, nanti sebelum Ibu keluar dari ruangan kelas, Ibu minta satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Baik, Bu. Jadi itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya, Ibu.